Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pemanfaatan hasil tes dan pelaporan hasil penilaian. Sebelumnya, saya Novianti Triutami Ningtyas dengan NIM T 2019-1038. Langsung saja, yang pertama kita bahas tentang pemanfaatan hasil tes. Pemanfaatan hasil tes ini ada 5, yaitu yang pertama tentang hasil pretest dan posttest. Secara sederhana, pretest adalah tes yang dilakukan sebelum guru memulai pembelajaran. Pretest ini memiliki tujuan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik terkait dengan materi yang akan disampaikan. Nah, dalam pretest ini tidak ada ketentuan dalam jumlah soal pretest karena tergantung kebijakan guru. Bentuk soal pretest itu dapat berupa pilihan ganda, isian singkat, ataupun uraian. Nah, sedangkan posttest adalah tes yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan. Posttest ini merupakan bentuk evaluasi akhir sebuah pembelajaran. Dengan demikian, posttest dapat dilakukan pada tahap penutup kegiatan pembelajaran. Tujuan dari adanya posttest adalah untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran dan mengukur penguasaan kompetensi peserta didik terhadap materi yang akan disampaikan guru. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pretest dan posttest adalah bentuk evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru kepada peserta didik. Kedua bentuk evaluasi ini sering digunakan untuk mengukur kompetensi awal dan kompetensi akhir mereka. Yang mana kompetensi awal merupakan tingkat pemahaman peserta didik sebelum menerima pembelajaran, sedangkan kompetensi akhir merupakan tingkat penguasaan materi peserta didik setelah menerima pembelajaran, di mana tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipersyaratkan dan tujuan pembelajaran tertentu perlu untuk dievaluasi menggunakan pretest dan posttest. Yang kedua, hasil tes formatif. Dalam pembelajaran dibutuhkan evaluasi pembelajaran sebagai tolak ukur sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru tersebut. Salah satu evaluasi untuk menilai hasil belajar siswa adalah dengan menggunakan tes formatif atau biasa kita sebut dengan ulangan harian, yang mana waktunya adalah setelah guru telah menyelesaikan program pelajaran dalam satu pokok bahasan. Tes formatif adalah tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru guna memperoleh umpan balik dari upaya pengajaran yang dilakukan oleh guru tersebut, dan tes yang dilakukan setiap kali selesai dipelajari satu unit pelajaran tertentu. Adapun bentuk-bentuk tes formatif, yang pertama yaitu entry behavior test, yang kedua pretest, yang ketiga posttest, dan yang keempat embedded test. Nah, tujuan tes formatif ini adalah untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. Tes formatif ini juga memiliki manfaat, diantaranya yang pertama memiliki manfaat bagi guru, yaitu mengetahui sejauh mana bahan yang diajarkan sudah diterima oleh siswa. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum menjadi milik siswa. Yang ketiga, dapat meramalkan sukses dan tidaknya seluruh program yang telah diberikan. Dan yang selanjutnya, manfaat bagi siswa. Itu yang pertama digunakan untuk mengetahui apakah siswa itu sudah menguasai bahan program yang menyeluruh apa belum. Yang kedua, merupakan penguatan reinforcement bagi siswa. Yang ketiga, sebagai usaha perbaikan. Yang keempat, sebagai diagnosis. Dan yang selanjutnya, manfaat bagi program. Yang pertama, apakah program yang telah diberikan merupakan program yang tepat dalam arti sesuai dengan kecakapan anak. Yang kedua, apakah program tersebut membutuhkan pengetahuan prasyarat yang belum diperhitungkan. Yang ketiga, apakah diperlukan alat, sarana, dan prasarana untuk mempertinggi hasil yang akan dicapai. Yang ketiga, pemanfaatan hasil tes diagnostik. Kata diagnostik banyak digunakan dalam dunia kedokteran, psikologi, dan pendidikan. Bagi guru, informasi yang diperoleh dari tes ini dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan bagi siswa dapat digunakan untuk memperbaiki proses belajar.
Tes diagnostik ini memiliki dua fungsi utama, yaitu mengidentifikasi masalah atau kesalahan yang dialami siswa dan merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan sesuai masalah atau kesalahan yang telah teridentifikasi. Hasil tes ini dapat digunakan untuk melakukan intervensi. Nah, tes diagnostik ini adalah tes yang dapat digunakan untuk mengetahui secara tepat dan memastikan kelemahan dan kekuatan siswa pada pelajaran tertentu. Dan yang terakhir, apakah metode, pendekatan, dan alat evaluasi yang digunakan itu sudah tepat apa belum? Seperti itu. Dari hasil tes diagnostik ini dapat digunakan untuk melakukan intervensi yang efektif kepada siswa secara individual atau klasikal dalam upaya mengevaluasi proses pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nadia Dwi Fitnawati dengan NIM T2019-1040 akan melanjutkan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mbak Novianti. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil tes sumatif dan hasil asesmen sikap. Hasil tes sumatif adalah hasil yang berupa angka atau skor dari tes yang dilakukan setelah selesai diberikannya sekumpulan satuan program pembelajaran yang lebih besar. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan peserta didik dalam menguasai suatu pembelajaran tertentu. Tes sumatif juga mempunyai tujuan, yaitu tujuannya adalah untuk menentukan keberhasilan peserta didik setelah menempuh satuan program pendidikan. Tes sumatif tidak hanya memiliki tujuan saja, akan tetapi tes sumatif juga mempunyai manfaat. Di sini manfaatnya ada tiga. Yang pertama, untuk menentukan nilai. Yang kedua, tes sumatif sebagai tes prediksi. Dan yang terakhir, yang nomor 3, untuk mengisi catatan kemajuan belajar siswa yang nantinya akan berguna bagi orang tua siswa dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu hasil asesmen sikap. Apa sih hasil asesmen sikap itu? Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu apa itu hasil asesmen sikap? Ya, hasil asesmen sikap biasanya sering kita sebut sebagai penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sikap peserta didik terhadap suatu mata pelajaran, kondisi pembelajaran, pendidik, dan lain sebagainya. Komponen penilaian sikap pada dasarnya itu ada 3. Yang pertama, komponen afektif. Yang kedua, komponen kognitif. Yang ketiga, yaitu komponen konotatif. Nah, di sini penilaian sikap juga mempunyai tujuan. Tidak hanya hasil tes sumatif saja yang mempunyai tujuan, akan tetapi penilaian sikap juga mempunyai tujuan. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan umpan balik atau yang biasa kita sebut dengan feedback, baik dari guru maupun siswa, sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program perbaikan terhadap anak didiknya atau peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arini Maulidia Lia Suardi, NIM T2019-1041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaporan hasil penilaian, yaitu laporan sebagai akuntabilitas. Penerapan manajemen berbasis sekolah sebagai implementasi dari standar pengelolaan membawa konsekuensi dilibatkannya masyarakat dalam pengelolaan sekolah, di mana peran serta masyarakat di bidang pendidikan tidak hanya terbatas pada dukungan dana saja, tetapi juga di bidang akademik. Partisipasi masyarakat secara aktif, transparansi, dan akuntabilitas merupakan unsur penting dalam manajemen berbasis sekolah. Atas dasar itu, laporan kemajuan hasil belajar peserta didik dibuat sebagai pertanggungjawaban sekolah kepada orang tua wali peserta didik, komite sekolah, masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Pelaporan hasil belajar hendaknya
merinci hasil belajar peserta didik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi pengembangan peserta didik. Yang pertama, memberikan informasi yang jelas, komprehensif, dan akurat, menjamin orang tua mendapatkan informasi secepatnya bila mana anaknya bermasalah dalam belajar. Yang kedua, bentuk laporan kemajuan belajar peserta didik dapat disajikan dalam data kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif disajikan dalam angka skor. Misalnya, seorang peserta didik mendapat nilai 7 pada mata pelajaran sejarah Indonesia. Namun, makna nilai tunggal seperti itu kurang dipahami peserta didik maupun orang tua karena terlalu umum. Hal ini membuat orang tua sulit menindaklanjuti apakah nilai yang diperoleh anaknya menunjukkan sikap yang baik selama mengikuti pelajaran, menguasai pengetahuan dan keterampilan seperti yang diharapkan dalam kompetensi dasar KD yang telah ditetapkan. Laporan harus disajikan dalam bentuk yang lebih komunikatif dan komprehensif agar profil atau tingkat kemajuan belajar peserta didik mudah terbaca dan dipahami. Yang ketiga, isi laporan pada umumnya orang tua menginginkan jawaban dari pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana keadaan anak waktu belajar di sekolah secara akademik, fisik, sosial, dan emosional. Yang kedua, sejauh mana anak berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Yang ketiga, kemampuan kompetensi apa yang sudah dan belum dikuasai dengan baik. Yang keempat, apa yang harus orang tua lakukan untuk membantu dan mengembangkan prestasi anak lebih lanjut. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, informasi yang diberikan kepada orang tua hendaknya yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menitik beratkan kekuatan dan yang telah dicapai anak. Yang ketiga, memberikan perhatian pada pengembangan dan pembelajaran anak. Yang keempat, berkaitan erat dengan hasil belajar yang harus dicapai dalam kurikulum. Yang kelima, berisi informasi tentang tingkat pencapaian hasil belajar. Perkenalkan, nama saya Desi Safitri, NIM T 2019-1042. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan, yaitu C. Rekap nilai. Rekap nilai adalah fungsi utama pada sistem yang akan dirancang. Nah, proses ini akan mengumpulkan nilai-nilai yang disetorkan oleh guru-guru mata pelajaran dan selanjutnya itu akan disetorkan kepada wali kelas. Nah, nilai tersebut akan diolah menjadi rapot dan dibagikan pada siswa. Rekap nilai ini merupakan suatu kegiatan meringkas dan mengumpulkan data dengan pola-pola yang sudah ditentukan sehingga menjadi bentuk maupun susunan dan isinya itu menjadi lebih berguna. Nah, kegiatan rekapitulasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara manual dan cara otomatis. Cara otomatis merupakan cara yang pastinya sangat menguntungkan dari segi efisien, waktu, dan biaya. Cara ini juga mempermudah para guru dalam mengumpulkan nilai karena dalam kegiatan rekapitulasi tersebut dilakukan secara komputeralisasi yang tentunya saja lebih cepat dan minim kesalahannya. Nah, selanjutnya yaitu pengolahan data. Pengolahan data adalah segala macam proses terhadap data atau kombinasi dari berbagai macam data untuk membentuk data tersebut dan berguna sesuai dengan hasil yang diinginkan, sehingga dapat dipakai dalam mengelola data. Dan tentunya ada dua cara. Yang pertama dengan cara manual, yaitu dengan mengandalkan tenaga manusia saja, sedangkan yang kedua adalah menggunakan pengolahan data dengan
menggunakan komputer. Nah, pengolahan data ini ada 3 dasar. Yang pertama yaitu masukan atau input, yang kedua proses atau processing, dan yang ketiga keluaran atau output. Nah, tahapan masukan ini merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer melalui alat masukan seperti keyboard, mouse. Dan tahapan proses merupakan proses pengolahan data yang sesuai dimasukkan oleh alat pemroses. Nah, proses ini dapat berupa menghitung, membandingkan, dan mengurutkan. Tahapan keluar merupakan hasil pengolahan data berupa informasi. Nah, informasi dapat dilihat pada layar monitor dan dicetak pada kertas menggunakan printer. Selanjutnya yaitu nilai. Nilai pada dasarnya juga melambangkan penghargaan yang diberikan oleh tester kepada teste atau jawaban yang betul yang diberikan oleh teste dalam tes hasil belajar. Artinya apa? Semakin banyak jumlah butir soal dapat dijawab dengan benar, maka penghargaan yang diberikan kepada tester kepada testi akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika jumlah butir soal yang dapat dijawab dengan benar itu hanya sedikit, maka penghargaan yang diberikan kepada teste atau tester itu jumlahnya rendah. Nah, nilai di sini merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, nilai dapat dijadikan sebagai tolak ukur sebagaimana kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru di sekolah. Selanjutnya yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil di mana guru melihat bentuk akhir dari pengalaman interaksi yang diperhatikan. Nah, hasil belajar berupa perubahan perilaku dan pribadi yang bersifat fungsional, struktural, material, dan lain-lain. Nah, tugas pokok tenaga kependidikan ini adalah mengevaluasi taraf keberhasilan kegiatan belajar mengajar siswa secara tepat ataupun valid dan dapat dipercaya. D. Raport. Raport berasal dari kata Belanda yaitu rapot yang mempunyai makna melaporkan, memberikan laporan tenaga prestasi anak di sekolah. Biasanya rapot ini disajikan dalam bentuk angka yang mencerminkan kemampuan siswa dalam menempuh kegiatan belajar di sekolah dalam waktu 1 semester yang ditentukan melalui ujian akhir semester. Nah, nilai rapot ini juga dianggap sebagai syarat mutlak untuk menunjukkan keberhasilan seorang anak, di mana anak yang mendapatkan nilai baik dan tingkah laku yang baik, ia akan sukses dalam kehidupan selanjutnya, dan sebaliknya. Namun, patut diketahui bahwa keberhasilan seorang tidak mutlak ditentukan oleh nilai rapot semata. Banyak hal yang menjadi faktor kesuksesan seseorang di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu pengertian laporan hasil belajar siswa. Laporan hasil belajar siswa merupakan dokumen yang berisi nilai dan deskripsi hasil belajar atau pencapaian kompetensi siswa dalam semua mata pelajaran, kegiatan pengembangan diri, dan pengembangan kepribadian. Nah, laporan hasil belajar siswa diisi setiap akhir semester yang merupakan alat untuk mengkomunikasikan hasil belajar siswa antara sekolah dengan orang tua siswa. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang dapat diukur. Yang kedua objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Yang ketiga adil, berarti penilaian ini tidak menguntungkan atau merugikan siswa karena
berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat maupun status sosial. Yang keempat, terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan belajar. Yang kelima, terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian ini dapat didasarkan melalui pengambilan keputusan yang diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Yang ketujuh, sistematis. Berarti penilaian ini dilakukan secara berencana. Yang kedelapan, beracuan kriteria. Penilaian ini dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi ukuran maupun pencapaian kompetensi. Yang kesembilan, akuntabel. Berarti penilaian ini dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasil lainnya. Yang selanjutnya, teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian berupa tes, observasi, dan lain-lain. Yang kedua, teknik tes berupa tes tulis, tes lisan, dan tes praktek. Yang ketiga, teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok. Yang kelima, instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan dengan memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu mekanisme penilaian. Penilaian ini meliputi kegiatan sebagai berikut: menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan maupun kriteria penilaian pada awal semester. Yang kedua, mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dasar atau KD. Yang ketiga, mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. Yang keempat, melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan lain-lain. Yang kelima, mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar siswa. Yang keenam, melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester. Nah, nilai rapot hasil belajar siswa ini biasanya rata-rata nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir kenaikan kelas. Nah, pada dasarnya bobot masing-masing ini sudah ditetapkan oleh sekolah. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.